Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan mengenai etika profesi di bidang teknik sipil, di mana karya 5 ini disusun oleh rekan saya, Saudara Dwi Aditya Nugraha, rekan saya, Saudari Madu Khairunisa, rekan saya, Randy Muhammad Mahendra, dan saya sendiri, Sidik Maulana. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari etika dan profesi. Latar belakang etika merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Etika profesi sendiri memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi semua anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan, serta sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Next. Di sini juga ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan etika profesi. Yang kedua, ada apa yang dimaksud dengan teknik sipil. Yang ketiga, bagaimana penerapan etika profesi itu pada bidang teknik sipil. Lalu yang kedua, selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui apa itu etika profesi, yang kedua mengetahui apa itu teknik sipil, yang ketiga bagaimana penerapan etika profesi pada bidang teknik sipil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Randy. Dipersilakan. Terima kasih, Saudara Dwi Aditya. Yang ke-1, pengertian etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. 2. Pengertian teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang cara merancang bangunan dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Madu Khairunisa. Yang ketiga ada penerapan etika profesi pada bidang teknik sipil. Ada Accreditation Board for Engineering and Technology atau disebut dengan ABET sendiri secara spesifik memberikan persyaratan akreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik atau engineering harus mengerti betul karakteristik etika profesi, keinsinyuran, dan penerapannya. Selanjutnya ada kode etik di dunia teknik sipil. Yang pertama ada kode etik Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia atau AMBI. Yang kedua ada kode etik Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia atau IAMPI. Dan yang ketiga ada kode etik Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau INTANKINDO. Dan yang keempat ada kode etik Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia atau A2K4 Indonesia. Yang kelima ada kode etik Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Yang keenam ada kode etik Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HPJI. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pekerjaan seorang ahli media ataupun sarjana teknik atau insinyur pada suatu proyek harus memiliki persyaratan sebagai seorang profesional yang berkompeten dan dapat bertanggungjawabkan agar menghasilkan produk yang bermutu khususnya di bidang teknik sipil yang mencakup banyak hal sehingga diharapkan melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaiknya. Dengan adanya kode etik yang mengatur perbuatan seseorang insinyur sipil untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya, sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dan komitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan. Penerapan etika profesi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia teknik sipil, khususnya bagi seorang ahli sipil atau sarjana teknik.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sima. Baik. Untuk yang terakhir, maka dari itu sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir berbagai penyimpangan etika yang terjadi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.